Perkenalkan, nama saya Hana Destiny Banurea dengan NIM 210306071 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan metabolisme air untuk memenuhi penugasan praktikum biokimia yang diampu oleh Bu Tati Widianasari SPTMP. Yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Alat kompensasi tubuh terdiri dari 3, yaitu sistem dapur darah, sistem respirasi atau sistem pernapasan, dan sistem ekskresi. Yang pertama yaitu sistem dapur darah, berfungsi untuk mengatur pH darah dapur karbonat. Dari persamaan Henderson, pH sama dengan pKa ditambah log kadar B+ dikali HCO 3- per kadar H+ dikali HCO3-. Untuk pH darah normal yaitu 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam karbonat yaitu 20:1. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Udara yang masuk melalui hidung atau rongga mulut akan terlebih dahulu difilter oleh bulu-bulu hidung agar tidak ada kotoran atau benda asing yang masuk. Setelah itu, udara tadi akan menuju ke faring, saluran makanan, dan juga udara. Namun di epiglotis terjadi pemilahan atau pengarahan makanan ke sistem pencernaan. Lalu udara akan diteruskan ke sistem pernapasan. Selanjutnya udara akan masuk ke trakea atau percabangan untuk menuju ke bronkus. Setelah itu masuk ke bronkus, udara tersebut akan menuju paru-paru dan menuju alveolus dan alveoli, yang nantinya akan terjadi proses pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi urin pada ginjal. Organ utama yaitu ginjal, ureter, urinaria bladder, dan uretra. Ginjal memiliki fungsi yaitu menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh dan dibentuk dalam bentuk urin. Untuk prosesnya dimulai dari filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama yaitu proses filtrasi, yaitu darah akan disaring di glomerulus menghasilkan urin primer. Lalu kedua, proses reabsorpsi yaitu proses penyerapan kembali zat sisa yang diperlukan oleh tubuh yang terjadi di tubulus proksimal menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga yaitu proses augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh yang terjadi di tubulus distal menghasilkan urin sesungguhnya. Setelah urin terbentuk, urin akan keluar dari ginjal menuju ureter ke kantung kemih dan akan keluar melalui uretra. Selanjutnya yaitu jelaskan proses metabolisme air pada tubuh ternak. Proses metabolisme air pada ternak, pertama, air akan diminum masuk ke dalam mulut. Dalam mulut menuju saluran pencernaan. Kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler. Dalam darah akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Yang ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru ternak, akan terjadi pertukaran O2 dan CO2. Selanjutnya terjadi pada organ hati ternak. Air membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kelima, air menuju ginjal ternak. Air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama urin ternak. Yang ketiga yaitu jelaskan sumber air yang terdapat pada tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak yaitu dari air minum, air yang terkandung dari makanan, dan air metabolik. Yang pertama yaitu air minum. Untuk kita bisa diberikan pada ternak sehari-hari sekali apabila ternak merasa kehausan. Yang kedua, air terkandung pada makanan. Air yang tergantung dalam bahan makanan biasa terdapat di konsentrat atau hijauan. Namun dalam pakan ternak biasanya kandungan air itu tidak boleh banyak dikarenakan bisa membuat mikroorganisme hidup dan bisa menyebabkan kematian pada ternak. Yang ketiga, air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Air metabolik biasanya yang terdapat dan diproses di dalam tubuh ternak. Selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Di sini saya menyediakan contoh soal yang diketahui yaitu rasa mengandung 10% protein, 20% lemak, 55% karbohidrat. Yang ditanya yaitu jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik. Di sini saya sudah membuat tabel jajak makanan, karbohidrat, protein, dan lemak.
Air metabolik hasil oksidasi dari karbohidrat yaitu 60 gram, air metabolik hasil oksidasi protein 42 dan lemak 100. Rata-rata kalori yaitu karbohidrat 400 kilokalori, protein 400 kilokalori, lemak 900 kilokalori. Air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis, karbohidrat 15, protein 10,5, lemak 11,1. Untuk menghitungnya, yaitu pertama kita akan mencari air metabolik dari 100 gram ransum, yaitu pertama dari protein. Dapat kita lihat 10 gram dikali 4 menghasilkan 40 kilokalori, 20 gram lemak dikali 9 menghasilkan 180 kilokalori, 55 gram karbohidrat menghasilkan 220 kilokalori. Ketiga hasil tersebut dijumlahkan menghasilkan 440 kilokalori. Selanjutnya kita akan mencari air metabolik dari 40 kilokalori. Di sini 40 kilokalori akan menghasilkan 40 dikali 0,15 kilokalori menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Untuk 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 0,111 kilokalori menghasilkan 19,98 gram air metabolik. Dan untuk 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori akan menghasilkan 33 gram air metabolik. Ketiga hasil tersebut dijumlahkan akan menghasilkan 57 gram air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik akan menghasilkan 57 gram air metabolik. Nah, kembali ke pertanyaan, tadi yang ditanya yaitu jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk 100 kilokalori. Nah, 100 kilokalori itu dapat kita lihat dari 40 protein dikali 10,5 menghasilkan 420, 180 lemak dikali 11,1 menghasilkan 1998, dan untuk karbohidrat 220 dikali 15 akan menghasilkan 3300. Nah, 420, 1998, 3300 dijumlahkan akan menghasilkan 5718 gram air metabolik. Nah, hasil tersebut akan dibagi lagi dengan 440 akan menghasilkan 12,9 gram dalam 100 kilokalori energi. Jika dibulatkan, akan menghasilkan 13 gram air metabolik untuk setiap 100 kilokalori energi metabolis. Nah, seperti itulah untuk mengetahui jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik. Selanjutnya yaitu jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi pada ternak. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi ternak antara lain hilangnya air lewat kulit. Pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Selanjutnya, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bahkan akan kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi, untuk mengencurkan diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu hilangnya air melalui pernapasan, hampir 40% pada unggas. Saluran pencernaan, bentuk pakan, dan susunan pakan mempunyai pengaruh nyata. Contoh, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai metabolisme air. Atas perhatian teman-teman audiens, saya ucapkan terima kasih.